Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudolfi Sabila dengan akhiran NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi anti monopoli dan keterkaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Jadi dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa praktek monopoli adalah sebuah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Nah, jadi atas perbuatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha dalam pasal 1 angka 6 disebutkan sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau pemasaran jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan. Pengertian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa. Dari kegiatan tersebut itu dapat mengakibatkan merugikan kepentingan umum. Nah, undang-undang tentang praktek monopoli itu mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang dapat merugikan kegiatan ekonomi orang lain, bahkan merugikan bagi bangsa dan negara dalam globalisasi ekonomi. Keberadaan undang-undang anti monopoli menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah mampu mengatur kegiatan bisnis yang sehat dan pengusaha mampu bersaing secara wajar dengan para pesaingnya. Semua ini tuh bertujuan untuk mendorong upaya efisiensi investasi dan kemampuan adaptasi ekonomi bangsa dalam rangka kembangkan potensi ekonomi dan memperluas peluang usaha di dalam negeri dan kemampuan bersaing dengan produk global atau produk dari negara lain. Nah, tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau UU anti monopoli yaitu untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kemudian kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen. Tujuan yang terkandung dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.
sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha. Kemudian mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Kegiatan yang dilarang nih menurut UU nomor 5 tahun 1999 menurut pasal 33. Yang pertama itu ada posisi dominan. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha itu tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan. Dalam kaitannya itu dengan pasar yang dikuasai atau pelaku usaha ini tuh mempunyai posisi tertinggi di antara pesaing-pesaing lainnya. Kegiatan yang dilarang dalam UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain yang pertama itu ada monopoli, yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Kemudian yang kedua itu ada monopsoni, yaitu situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai bangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Yang ketiga itu penguasaan pasar. Nah, menurut UU nomor 5 tahun 1999, kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Itu yang pertama, menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Yang ketiga, membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Nah, yang keempat itu persengkokolan kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkokol. Kemudian yang kelima itu posisi dominan. Pada pasal 1 angka 4 UU nomor 5 tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pasar yang dikuasainya, atau pelaku usaha ini mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya tersebut di pasar dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan. Nah, yang keenam ada jabatan rangkap. Dalam pasal 26 UU nomor 5 tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan itu dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan yang lain. Kemudian itu ada keterkaitan antara anti monopoli dengan hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada hak cipta. Nah, hak cipta itu memiliki keterkaitan dengan anti monopoli dalam konteks pasar yang melibatkan produk-produk kreatif dan inovatif. Hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya atas hasil ciptaannya, memberikan hak eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mengeksploitasi karya tersebut. Dalam beberapa kasus, pemegang hak cipta dapat menggunakan kekuasaan eksklusif ini untuk menguasai pasar tertentu yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli. Sebagai contohnya itu, jika sebuah perusahaan memegang hak cipta atas teknologi atau karya kreatif tertentu, nah perusahaannya tersebut dapat mengontrol distribusi dan harga produk, mengurangi ruang bagi kompetitor untuk bersaing di pasar yang sama. Yang kedua itu ada hak paten. Hak paten itu memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan suatu penemuan selama periode tertentu.
yang memungkinkan mereka untuk memonopoli produksi, distribusi, dan penjualan penemuan tersebut. Dalam konteks ini hak paten dapat berpotensi mendukung praktek monopoli jika perusahaan menggunakan hak patennya untuk mengekang persaingan di pasar, misalnya dengan memblokir inovator lain untuk mengembangkan produk serupa atau bahkan untuk mengontrol pasar secara sepihak. Dan yang ketiga itu ada hak merek. Merek atau brand ini memiliki kaitan erat dengan kualitas produk. Untuk memastikan keberlanjutan suatu produk atau layanan di masa depan, membangun merek yang kuat itu sangatlah penting. Di samping itu, menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, monopoli itu tidak selalu disebabkan oleh pemilik merek tertentu. Konsumen dapat mengenali dan merasakan kualitas barang atau jasa berdasarkan merek yang melekat padanya. Dan yang keempat, itu ada desain industri. Mengimpor atau mengekspor barang yang memiliki desain industri terdaftar merupakan pengakuan atas upaya dalam menciptakan desain yang diminati di pasar domestik maupun di internasional, serta mendorong pemilik desain untuk memperluas pasar mereka. Nah, praktek ini tuh mirip dengan hak lainnya yang terkait dengan desain industri. Oleh karena itu, hak monopoli dalam menjual produk-produk tersebut itu tidak serta-merta melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebaliknya, faktor-faktor lain yang berkontribusi pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat perlu ditimbangkan secara menyeluruh. Hak untuk mendistribusikan barang yang dilindungi desain industri juga menjadi perhatian dalam hal ini. Yang kelima itu ada tata letak sirkuit terpadu atau TLST. Desain atau susunan elemen-elemen pada sirkuit elektronik yang dilindungi oleh hak cipta atau hak paten yang memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atau pemegang haknya. Keterkaitannya dengan praktek monopoli itu muncul ketika pemegang hak atas TLST memanfaatkan hak eksklusifnya untuk mengontrol pasukan komponen atau teknologi tertentu yang sangat penting dalam pembuatan perangkat elektronik. Kemudian ada kesimpulan. Hak kekayaan intelektual atau HAKI dan hukum anti monopoli memiliki hubungan yang kompleks. Namun keduanya itu saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan inovasi dan persaingan pasar yang sehat. Namun, hak eksklusif itu bisa berpotensi disalahgunakan untuk menciptakan praktek monopoli yang dapat membatasi persaingan, meningkatkan harga, dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, hukum anti monopoli itu diperlukan untuk diawasi dan membatasi penyalahgunaan kekuatan di pasar yang dihasilkan dari pemanfaatan HAKI, guna memastikan bahwa inovasi itu tidak menghalangi persaingan dan keberadaan produk di pasar. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.